badalinas, andaikan pahala, ganjaran pahala majelis ilmu ditampakkan kepada manusia, dikasih lihat tuh. Andaikan nih kita dikasih monitor sama Allah, dikasih lihat sama Allah, pahala anugerah hadir majelis ilmu, kata Ka'bul Ahbar. Laqtatalu alaihi, semasti katanya. Niscaya manusia bakal bunuh-bunuhan untuk mengambil majelis ilmu. Bunuh-bunuhan. Mau masuk ke gang mari nih, wow, yang atuh nuncep, yang atuh nuncep, gua duluan. Mau pahala gede banget tuh di Darussalam Indonesia tuh. Lau andaikan pahala majelis ilmu ditampakkan sama Allah, dikasih lihat gitu di langit, nih pahalanya nih yang hadir majelis, niscaya manusia akan datengin itu majelis sambil bunuh-bunuhan. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah, sehingga orang yang punya perusahaan, orang yang punya imarah, yang punya kerjaan bakal ninggalin pekerjaan dan perusahaan mereka. Wa kullu dhi sugin sugah, dan orang-orang yang punya lapak di pasar mereka akan tinggalin dagangan-dagangan mereka. Cuman Allah nggak tampakin. Kenapa Allah nggak tampakin? Ini suatu yang istimewa. Biar nanti ngelihatnya kalian di akhirat. Kita ngelihatnya di akhirat, oh hasil saya begini. Alhamdulillah, dari umur saya 20 tahun saya nggak pernah hilang majelis. Dari umur saya 14 tahun saya nggak pernah gaib yang namanya majelis di mana aja. Nanti itu tabungannya sama Allah tuh. Kamu dari umur sekian sampai sekian nggak pernah gaib. Ini pahalanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilham malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai sahibul bait, sahibul majlis, Al-Hajj Haji Didi Sudiardi beserta keluarga besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya mereka, Allah anugerahkan keberkahan dunia wal akhirah dengan cara sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa tetamu kita, guru saya Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, matta'anallah bituli hayati. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan urusan dan perjuangan dakwah beliau dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini malam pertama setelah libur panjang ya. Pembukaan Majelis Darussalam Indonesia malam Selasa. Malam pertama yang ngajar Al-Habib Thaha bin Ali. Yang kedua Al-Faqir, malam Selasa kedua Al-Faqir, malam Selasa ketiga Kiai Al-Hajj Muhyiddin, betul. Yang keempat, malam Selasa keempat Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Attas. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa lagi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan iman, dan juga nikmat Allah. Allah pertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah liburan panjang, kita kekosongan di malam Selasa daripada majelis ilmu.
Alhamdulillah dibuka lagi yang insya Allah istiqamah sampai jannah. Insya Allah istiqamah sampai jannah. Ya, duduknya kita di sini, antum semuanya juga, ya kita sama-sama. Karena yang diomongin di dalam majelis entah sabdanya Rasulullah SAW, entah firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah petuah-petuah atau omongan-omongan para ulama ul amilin dan aulia ussolihin. Berarti sama-sama kita duduk bersama mereka semua. Kita baca omongan mereka sama seperti kita duduk bersama mereka. Itulah gunanya majelis. Itulah gunanya majelis. Gunanya majelis biar kita duduk dengar apa kata ulama, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya majelis. Biar apa? Biar kita menjalankan kehidupan di dunia ini selamat, sehat, afiat. Selamat, sehat, afiat. Itu yang kita mau. Karena ngejalanin kehidupan seperti ini, kalau tidak ada bimbingan daripada Allah, nggak melalui bimbingan daripada Allah, yang mana Allah mengajarkan kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah telah mempunyai para pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama-ulamanya, kita nggak bakal bisa jalanin kehidupan ini, ambruk akhirnya belangsak di dunia, belangsak di akhirat, naudzubillah min dzalik. Makanya Sayyidina Luqmanul Hakim, Sayyidina Luqmanul Hakim ini beliau bukan seorang nabi, ya beliau bukan seorang nabi, tapi beliau banyak belajar, dikatakan ada riwayat beliau banyak atau belajar, enggak banyak belajar sama nabi. Beliau ini dari zaman Bani Israel, di zaman Bani Israel, bukan zaman Nabi Muhammad. Luqmanul Hakim ini bukan zaman Nabi Muhammad, beliau di zaman Bani Israel. Bahkan dikatakan beliau ini ponakan daripada Nabi Allah Ayyub alaihi salam, keponakan Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Luqmanul Hakim ini punya hikmah-hikmah, kalimat-kalimat ilmu, kalimat-kalimat nasihat untuk anaknya. Beliau orang yang soleh, sampai diabadikan cerita beliau dan sosok beliau, perangai beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah taruh satu surat dengan nama beliau, surat Luqman. Sayyidina Luqmanul Hakim ini banyak petuah-petuah mendidik kepada anaknya, yang mana petuah untuk anaknya dijadiin ayat di dalam Al-Quran. Beliau ini ngedidik anaknya, nasehatin anaknya, tapi akhirnya Allah jadiin petuah di dalam Al-Quran. Salah satu petuah beliau banyak, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang ada di kota Masyhad, makamnya, sampai punya karya tuh. Ya, karya tentang petuah-petuahnya atau hikmah-hikmahnya Sayyidina Luqmanul Hakim. Banyak, nasihatnya banyak, bukan satu. Dikumpulin sama Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sahibul Masyhad. Insya Allah ntar Darussalam Indonesia ziarah ke Hadramaut, insya Allah. Dari ujung timur udah tuh, ya enggak? Tanggul kemarin udah, ya enggak? Benar? Alhamdulillah. Ntar ujung sono lagi Hadramaut dah nyampe dah. Ya, entah satu pesawat atau enggak dua pesawat. Darussalam Indonesia 2 pesawat di charter. Amin ya Rabb. Berarti kan rezekinya Haji Didi 4 kali pesawat. Kalau 2 kali pesawat bisa ngeberangkatin, berarti rezekinya berapa? 4 kali pesawat. Oh, rezekinya tuh setengahnya doang buat berangkatin. Gobul, amin ya Rabbal, dengan cara sehat walafiat. Sayyidina Luqmanul Hakim, ya, yang mana nasihat beliau ini yang menceritakan Rasulullah SAW. Rasulullah pun menceritakan pendidikan Luqmanul Hakim untuk anaknya. Jadi yang cerita nih Rasulullah SAW. Rasulullah didengar sama salah satu sahabat, Abi Umamah.
Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, riwayat ini yang mana beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah menyatakan Inna Luqmanal Hakim alaihi salam qala libni, bahwa sesungguhnya Luqmanul Hakim telah berkata kepada anaknya, putranya, ya bunayya, wahai anakku, ya, alaika bimujalasatil ulama, mestilah kamu selalu duduk dengan ulama. Bayangin, ini kalau kita lihat dari yang tersirat aja, Rasulullah mau ngeceritain, yang nyeritain Rasulullah nih, tentang satu nasihat orang yang saleh, yang dianggap istimewa oleh Allah, yang nyeritain Rasulullah. Berarti kan hebat nih nasihatnya. Betul? Berarti kan suatu yang berharga nih nasihat. Allah naruh namanya di Al-Quran surat. Udah begitu petua-petuanya banyak, Rasulullah ngutip. Berarti kan hebat yang ngutip Rasulullah. Lah penceramah kondang kalau ngutip kola fulan, berkata fulan, kayaknya hebat banget. Ini Rasulullah yang ngutip. Penceramah kondang kalau lagi ngomongan enak, semua tuh ngomongan ulama. Emang penceramah kondang ngomongan siapa? Ya, omongan ulama. Kalau apalagi gola Rasulullah, perkataan Rasulullah. Iya, semua perkataan orang, mau penceramah kondang, yang laku, yang gak laku sama aja. Yang laku sama gak laku sama aja. Ya, Sidina, apa kata Rasulullah SAW? Inna Luqman al-Hakim qala libnih, ya bunayya alaika bimujalasatil ulama, wasma' kalamal hukama. Wahai anakku, duduklah sering-sering engkau duduk bersama para ulama. Wasma' kalamal hukama, dengerin omongannya orang-orang yang berilmu. Tuh. Ya. Dikatakan lagi di riwayat yang lain, rapatkanlah dengkulmu dengan dengkulnya para ulama. Maksudnya apa ya? Biar kita ini bersahabat dengan ulama. Dekatnya dekat banget, bukan dengkul ame dengkul kita dudukin, kita rapetin. Kalau 50 orang 100 orang dudukin ulama satu, lah bujug, ngomong royok. Maksudnya itu yang dekat, yang bersahabat. Ya. Alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama fa innallaha la yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilil al-maitah biwabilil mator. Duduklah dengan para ulama. Ya, duduk dengan sering-sering duduk sama ulama. Kenapa sih kalau duduk sama ulama ini sehat? Ulama ini kalau duduk sama mereka ini sehat. Dan dengar wasma' kalamal hukama, dengerin petuah-petuahnya. Petuah-petuahnya ahli hikmah di sini maksudnya bukan orang yang hikmah yang main-main bela diri, yang main ilmu-ilmu jin-jinan tuh, orang hikmah lain lagi tuh. Minta maaf deh. Kehadiran lain itu bukan itu. Maksudnya hukama nih, ahli hikmah nih, orang-orang yang punya ilmu. Pada cengengesan, biarin aja udah. Nah saya kalau ngomong gak ada tanda ngaling-ngaling, minta maaf ya. Ya, wasma' kalamal hukama, dengerin orang-orang yang punya hikmah, yang orang-orang bijak, orang-orang saleh. Duduk sering-sering, datengin ke rumahnya. Mereka ada di mana, samperin. Tuh. Fa innallaha la yuhil qalba mayyit binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niscaya menghidupkan hati manusia yang sudah mayit, yang udah mati dengan cahayanya ilmu, seperti ada kalanya Allah menghidupkan tanah-tanah yang tandus atau bumi yang tandus dengan air cucuran hujan. Artinya apa di sini? Kenapa kok yang diibaratkan, yang dipercontohkan dengan air hujan? Maksudnya Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan, sama juga Allah ngidupin hati yang mati dengan ilmunya para ulama, dengan ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad telah mewariskan kepada para ulama. Hati kita ini gampang mati,
Hati ini gampang stuck. Hati ini gampang diem. Hati ini gampang diem, gampang stuck. Nggak ada yang sumpek, nggak ada apa-apaan. Nah itu yang ngidupin tuh omongan-omongan para ulama. Duduk dengan ulama. Seperti juga air hujan. Air hujan ini semua butuh dengan air hujan. Entah benda mati, entah benda hidup. Semuanya. Betul? Semuanya. Mau orang hidup butuh dengan hujan. Makhluk hidup butuh dengan hujan. Makhluk benda mati butuh dengan hujan. Pohon yang benda mati butuh dengan hujan. Nanti pohonnya itu apa? Pohon itu bisa, ada yang bisa menghasilkan buah. Air hujan bisa menghasilkan pohon itu jadi subur. Suburnya pohon bisa menghasilkan buah. Oh pohonnya nggak berbuah, tapi pemandangan bisa kita lihat kalau subur yang hijau. Kan begitu. Banyak manfaat. Ulama ini seperti air hujan, banyak manfaatnya. Ranting-ranting manfaatnya itu banyak. Oleh sebab itu kita disuruh duduk bersama para ulama. Nah adanya majelis, hadirnya kita di majelis ilmu ini berarti kita sama juga duduk dengan ulama. Karena yang kita dengar petuahnya Rasulullah, petuah-petuah pada para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kurang kita dengar hadis yang populer dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau pernah berjalan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, beliau berkata sesungguhnya Rasulullah SAW telah berjalan dan masuk ke dalam satu masjid yang dimana satu masjid itu ada dua halaqah, ada dua perkumpulan. Yang satu majelis dzikir, yang satu majelis yang menerangkan, belajar dan mengajar. Yang satu ada majelis zikir, yang satu ada majelis belajar dan mengajar. Artinya majelis ilmu. Kemudian Rasulullah berkata, kila majlisaini alal khair. Dua majelis tersebut, dua-duanya dalam keadaan baik. Dua majelis ini sama-sama baiknya. Tapi ada salah satu yang lebih afdol. Tapi ada salah satu yang lebih baik. Tapi ada salah satu yang lebih utama ketimbang dua majelis ini, ada satu yang lebih unggul. Kata Rasulullah, majelis zikir, majelis yang penuh dengan munajat, dengan doa, dengan zikir. Insya'a a'tahumullah wa insya'a mana'ahum. Mereka dalam keadaan terserahnya Allah, sesukanya Allah. Allah mau ijabah mereka, mereka diijabahin doanya mereka. Allah enggak mau ijabah mereka, mereka enggak terijabah walaupun doa terus. Yang satu yang sedang belajar dan mengajar. Innama bu'istu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mengajar. Dialah, merekalah yang lebih baik ketimbang yang satu. Mereka lah yang lebih unggul ketimbang yang satu. Kenapa? Kita yang ambil tersirat juga bahwa majelis ilmu pasti ada majelis zikirnya. Majelis zikir artinya apa sih? Mengingat. Ya, majelis ingat. Namanya zikir, macamnya zikir ada la ilaha illallah, macamnya zikir subhanallah, macamnya zikir alhamdulillah, macam-macam. Tapi inti maksudnya majelis zikir, majelis ngingat kepada Allah. Ngingat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita majelis ilmu pasti itu ada enggak? Ada. Yang disebut nama Allah, ada firman Allah nantinya. Yang disebut nama Nabi Muhammad, ada sabda-sabda Rasulullah. Sama juga majelis zikir. Oleh sebab itu orang-orang tua kita banyak mereka menggabungkan dua. Alhamdulillah. Salah satunya di Darussalam Indonesia. Sebelum kita majelis ilmu, kita mulai dulu majelis zikir. Ada rotib, ada maulid, habis itu mulai sedikit kita taklim. Alhamdulillah. Berarti ini ngagabungin dua majelis yang mana Nabi Muhammad bilang itu dua-duanya dalam keadaan baik, walaupun yang satu lebih baik. Nah kita dua-duanya kita gabung. Alhamdulillah di Darussalam Indonesia ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Yang penting kita duduk hadir. Kenapa sih ada majelis ilmu? Apa sih nikmat? Kenikmatan untuk majelis ilmu ini banyak. Salah satu yang penting untuk majelis ilmu, biar kita punya menyambung sama Nabi Muhammad.
Gunanya di sini untuk nyambung-menyambung sama Nabi Muhammad. Mau yang ngomong, mau yang megang mikrofon, mau yang denger, semua butuh dengan sambungan kepada Rasulullah. Bukan berarti yang megang mikrofon ini lebih afdal. Megang mikrofon berarti dia lebih alim. Yang megang mikrofon, yang ngajar itu lebih hebat. Enggak. Nabi Muhammad enggak. Kita ini semua butuh. Saya, antum semua, kita butuh dengan mereka. Kita butuh dengan para ulama. Kita butuh dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu caranya cuma ini doang. Ini doang yang kita bisa. Apa? Majelis ilmu nih, makanya sejahterain majelis ilmu. Jangan sampai kita keliwat. Jangan. Jadiin majelis itu kewajiban, kebutuhan. Kebutuhan dan kewajiban. Jadiin tuh. Dua-duanya kita gabungin. Bukan iseng-isengan doang. Alhamdulillah kalau nggak hujan saya datang. Kalau hujan ntar dulu dah. Ya. Salah satu kenikmatan majelis ilmu dah. Yang paling zohir kali majelis ilmu yang nikmatnya apa? Yang secara zohir nih. Ya, paling enak tidur, hawanya paling enak di majelis ilmu. Betul? Hah? Ada orang di rumah udah gelar kasur, AC dinyalain, pikiran banyak, tidur kagak bisa-bisa, sampai minum obat tidur, banyak nggak yang begitu? Banyak. Coba suruh majelis ilmu, bentaran 15 menit juga. Tenggleng-tenggleng tuh, paling enak mau tidur, paling enak tuh tidur tuh, paling enak tidur di majelis ilmu. Lah, bener nggak? Ada yang tidur banyak tiap malam Selasa. Paling enak udah tuh secara dohir aja dah. Orang nggak ada itu pikiran, utang, masa bodoh, mau bayar mau kagak. Tapi jangan terus pulang dari sini nggak ada yang bayar utang tetap. Nggak mikir utang, nggak mikir apa, nikmat majelis, betul? Alhamdulillah. Ya, itulah majelis-majelis ilmu banyak, fadilah majelis ilmu. Banyak keutamaan majelis ilmu, apalagi Darussalam Indonesia ada majelis tasawufnya deh. Kitab Nasiidiniyah dibaca, kitab fikihnya ada, kitab hadisnya ada. Luar biasa inti. Didatengin guru-guru kemari. Bersyukur lah berapa banyak. Bukan soal duitnya. Berapa banyak orang yang punya duit cuman gak punya kenikmatan kayak begini. Betul? Sermewah-mewahnya mereka punya rumah. Pernah ngerasain enak kayak begini? Gak ada mereka. Bahkan mereka gak ada yang tahu tuh. Gak pernah merasakan mencicipi dekat dengan ulama. Dengar petuah-petuah dengan ulama. Gak pernah. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan. Sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa beliau mengatakan? Majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Majelis fiqih lebih baik, bukan sama nih, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Artinya apa itu? Ibadah 60 tahun kalau nggak ada ilmu. Ibadah 60 tahun kali 365 hari dikali 24 jam dikali 60 menit. Berapa tuh banyaknya? Berapa menit tuh? Itu kita udah begitu tuh, ibadah tuh. Ibadah 60 tahun lebih. Masih cakapan mana? Masih cakapan kita hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innar rajula la yakhruju min manzilih wa alaihi minadz-dzunub mithlu jibali tihamah fa idza sami'al alim khafa wastarja'a an dzunubih wansarafa ila manzilih wa ma'alaihi dunub." Sini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah, makamnya di sebelah Nabi Muhammad. Apa yang beliau katakan? Sesungguhnya seseorang jika mereka keluar dari rumahnya, keluar dari tempatnya, entah dari rumah, entah dari tempat kerja, entah dari manapun, mendatangi tempat ilmu, ya, dan dalam keadaan minadz-dzunub mislu jibali tihamah, dosanya dia udah segede gunung Tihamah. Gunung Tihamah kayak gimana Beb? Ada no sono. Di timur tengah no sono. Yeah. Yang jelas segede gunung. Dosanya udah bukan. Dosanya udah banyak.
segede gunung udah. Fa idza sami'al alima khafa. Tapi begitu dia datang majlis, dia mendengar petuah-petuah para ulama, dia merasa takut, dia merasa khawatir. Wastarja'a an dzunubih, dan dia merasa nyesel dan taubat daripada dosa-dosanya dia. Wansarafa ila manzilih, dan dia berjalan pulang tuh. Wa ma alaihi dzunubun. Hilang tuh dosanya dari Allah Subhanahu. Dihapus sama Allah langsung. Ya ikhwani, kita ini dosa nih semuanya deh. Mungkin yang ngomong lebih banyak daripada yang dengar. Bukan saya tawadhu, bukan. Mungkin yang ngomong lebih banyak dosanya. Tapi insya Allah setiap malam Selasa kita pulang tuh hilang tuh. Allah hapus tuh. Tinggal perintah doang. Allah udah kalau mau tinggal perintah mah enak aja, betul? Emang kita bengok-bengok minta belum tentu. Allah udah, insya Allah kita dihilangkan dosa-dosa kita. Apa kata Sidina Umar bin Khattab selanjutnya? Fala tufarigu majalisal ulama. Maka wahai kalian, nih kata Sidina Umar bin Khattab, jangan kalian tinggalkan majlis-majlisnya para ulama. Fa inna Allah azza wa jal lam yakhluq ala wajhil ard turbatan azza alaihi min majalis dzikir. Sesungguhnya Allah tidak ciptakan di tempat bumi, di muka bumi ini sebongkah wilayah, sebongkah bumi, sebongkah tanah, sepetak tanah yang lebih cakep, yang lebih mulia, yang lebih utama ketimbang majlis-majlis ilmu. Gak ada yang lebih cakep di muka bumi ini kecuali majlis ilmu. Tuh, alhamdulillah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan dalam maknanya, kalau satu majlis sudah diciptain, udah dibikin, udah dibangun majlis, udah diadakan satu majlis, itu majlis tersebut bisa mensyafaatkan, bisa menolong, bisa nutup 40 tempat-tempat lalai, 40 tempat maksiat. Tuh. Jadi yang beruntung nih semua 40 rumah sono, 40 rumah sono, 40 tempat. Barat, timur, utara, selatan. Kalau udah satu majlis dibuat, udah satu majlis dibikin, 40 tempat maksiat bisa ketutup kalau mereka mau. Tuh, alhamdulillah. Semoga kita didapat seperti kita dinilai oleh Allah seperti orang-orang yang hadir di majelis-majelis yang mereka katakan. Jangan cuman istidraj. Ya, kita orang semua masih khawatir, apalagi Al-Faqir. Al-Faqir masih khawatir. Al-Faqir ini banyak ya, jadi ya masih banyak takutnya kita istidraj. Semoga kita nggak ada yang dapat istidraj dari Allah. Kita dinilai benar-benar baik setiap malam Selasa. Datang malam Selasa ke sini. Luangin waktu 1 jam, 2 jam. Perhatian dengan majelis, perhatian buat diri kita. Ya, Sidin Ka'bul Ahbar mengatakan radhiyallahu rahimahullah, "Lau anna thawaba majalisal ilm badalin nas." Andaikan pahala, ganjaran pahala majelis ilmu ditampakkan kepada manusia, dikasih lihat tuh. Andaikan nih kita dikasih monitor sama Allah, dikasih lihat sama Allah, pahala anugerah hadir majelis ilmu, kata Ka'bul Ahbar. Laqtatalu alaihi, semasti katanya. Niscaya manusia bakal bunuh-bunuhan untuk mengambil majelis ilmu. Bunuh-bunuhan. Mau masuk ke gang mari nih, wow, yang atuh nuncep, yang atuh nuncep, yang gua duluan. No, pahala gede banget tuh di Darussalam Indonesia tuh. Lau andaikan pahala majelis ilmu ditampakkan sama Allah, dikasih lihat gitu di langit. Nih pahalanya nih yang hadir majelis. Niscaya manusia akan datengin itu majelis sambil bunuh-bunuhan. Allah. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah. Sehingga orang yang punya perusahaan, orang yang punya imarah, yang punya kerjaan bakal ninggalin pekerjaan dan perusahaan mereka. Wa kullu dhi sugin sugah, dan orang-orang yang punya lapak-lapak di pasar mereka akan tinggalin dagangan-dagangan mereka. Tuh. Cuman Allah nggak tampakin. Kenapa Allah nggak tampakin? Ini suatu yang istimewa. Biar nanti ngelihatnya kalian di akhirat. Kita ngelihatnya di akhirat, oh hasil saya begini.
Alhamdulillah dari umur saya 20 tahun saya nggak pernah hilang majelis. Dari umur saya 14 tahun saya nggak pernah gaib yang namanya majelis di mana aja. Nanti itu tabungannya sama Allah tuh. Kamu dari umur sekian sampai sekian nggak pernah gaib. Ini pahalanya. Ya Allah inti. Alhamdulillah. Sidina Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah pernah menceritakan ada satu muridnya. Ya, satu muridnya yang masih muda. Dikatakan belum sampai dewasa, masih remaja. Meninggal ini murid. Ketika ini meninggal murid, Sayyidina Malik bin Anas mengatakan ketika itu saya lagi heran. Semua orang ulama di Madinah pada hadir untuk nguburin ini anak. Di hari yang ketiga setelah dikuburin ini anak, saya mimpi ketemu ini anak. Ceritanya panjang, ya nggak usah pakai bahasa Arabnya. Ini anak ketika saya temuin, ini anak ternyata lagi sedang ya turun dari langit seperti pengantin. Dan ini anak kemudian dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh malaikat untuk duduk bersama para ulama. Kemudian ini anak masuk, tau-taunya ada di tengah-tengah para ulama. Ulama-ulama sama dulu. Ini Sidina Malik bin Anas ini ya yang kita kenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ditanya sama ini anak, engkau kok bisa sampai sini? Kok bisa sampai sini? Apa yang dikatakan? Iya, Allah telah kasih anugerahkan kepada saya anugerah yang luar biasa. Walaupun ilmu saya enggak seperti para ulama, tapi Allah sejajarkan saya dengan mereka. Karena saya pernah belajar beberapa bab ilmu daripada ulama. Dan dikatakan oleh Imam Malik bin Anas yang ada di kisah ini, kalau kita bisa lihat di Kifayatul Adqiya, kitab Kifayatul Adqiya karangan Abu Bakar Syatta. Ya, ketika itu ya Allah Subhanahu wa taala akan mengumandangkan nanti di akhirat. Sayyidina Malik bin Anas meriwayatkan lagi, nanti di akhiratnya Allah akan kumandangkan semuanya. Wahai para ulama dan orang-orang penggemar para ulama, orang-orang fansnya para ulama yang cinta dengan ulama, masuklah kalian satu barisan. Udah satu barisan, yang para ulama suruh diem dulu, stop dulu katanya. Stop dulu, syafaatin orang yang kalian mau. Tuh. Syafaatin orang-orang yang kalian, tolong orang-orang yang kalian mau. Insya Allah kalau kita di dunia sering dengar nama ulama, masa iya mereka bakal lupa sama kita. Setiap malam Selasa minimal kalian dengar yang namanya Faqihil Muqaddam dalam Ratibul Atas atau Ratibul Haddad. Betul? Kalian dengar gak? Al-Fatihah ila Ruh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Pernah dengar gak tuh malam Selasa tuh? Pernah gak tuh denger? Masa iya nanti ketika di akhiratnya Allah yang namanya Al-Faqihil Muqaddam lupain kita ya. Setiap malam Selasa kita pernah dengar karyanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masa iya Habib Muhammad bin Habsyi? Yang penting kita istiqomah sampai jannah. Istiqomah sampai jannah. Masa iya kita dengar namanya Rasulullah, kita dengar namanya Sayyidina Umar bin Khattab, kita dengar Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kita dengar Imam Ali, Imam Hasan bin Ali, kita dengar Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, kita dengar Muhammad Al-Bagir bin Ali, kita dengar Sayyidina Ali Zainal Abidin, kita dengar Sayyidina Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Husain, kita dengar Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, kita dengar Sayyidina Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq, kita dengar Sayyidina Isa Arumi, kita dengar Sayyidina Ahmad bin Muhajir bin Isa, kita dengar lagi Sayyidina Ubaidillah, kita dengar lagi Sayyidina Ali bin Ubaidillah, kita dengar lagi Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam, kita dengar lagi Sayyidina Muhammad bin Ali Sa'ib Merbat. Mereka akan mensiasikan kita, hasya wa kalla. Insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Walafu minkum ala tatwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.